berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Shalom Jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda di ibadah online pada hari ini. Welcome home untuk Anda yang baru pertama kali join beribadah bersama dengan kami. Apabila Anda belum memiliki Connect Group atau membutuhkan pelayanan lainnya, Anda bisa menghubungi kami melalui website gms.church/connect. Kami akan sesegera mungkin menghubungi dan melayani Anda. Persembahan kita pada hari ini bisa kita berikan dengan cara transfer atau scan QR Code yang ada di layar Anda untuk mempermudah setiap kita memberikan persembahan. Jika Anda diberkati dengan setiap konten yang ada di dalam channel GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua, Anda bisa like, share, dan subscribe agar setiap konten yang ada selalu memberkati kita maupun keluarga kita. Baik, mari kita persiapkan diri karena kita akan segera memulai ibadah kita. Anda boleh menyelesaikan aktivitas yang lain karena kita akan segera memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Kami percaya semua karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, dengan hati yang haus dan lapar, kami mau sungguh-sungguh datang memuji menyembah Tuhan, mendapatkan kebenaran firman dan hidup kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
bersama-sama kita menyembah Dia. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
setiap kami Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu di tempat ini. Ku rindukan selalu diam dalam. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita, kami mau Tuhan bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkan. Kami bawa kerinduan kami, kerinduan dalam hatiku. Ku mau lebih dalam mengasihi-Mu. Dalam hidupku mengerti
Shalom Army of God, tentara Tuhan. Yang ada di gereja Mawar Sharon, baik yang ada di gereja lokal maupun yang ada di kota-kota perintisan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan buat kami. Biarlah kami terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan menjadi anak-anak yang hidup dalam kehendak Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan telinga kami seperti seorang murid yang mau belajar dan dibentuk sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Shalom Army of God, sekali lagi ya. Kita ada di dalam sebuah gereja yang memiliki visi, gereja sel yang apostolik dan profetik, dan misinya adalah 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Nah, gereja sel yang apostolik intinya adalah gereja kita itu punya sel, di mana sel itu adalah sumber pertumbuhan, ada tempat pertumbuhan di dalam gereja ini. Dan sel yang kita kenal itu adalah Connect Group tentunya. Nah, Connect Group ini adalah komunitas rohani yang di dalamnya adalah kumpulan orang-orang yang dijangkau, digembalakan, dan dimuridkan. Dan orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang tidak sempurna dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi persamaannya adalah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan sampai terjadi perubahan hidup. Nah, di dalam gereja ini, di dalam Connect Group juga, hubungan yang dibangun adalah hubungan kekeluargaan, di mana di dalamnya kita memiliki keluarga rohani, ya, yang memimpin disebut bapak rohani, yang dipimpin disebut anak rohani. Jadi CG itu seperti sebuah rumah rohani bagi kita, rumah kedua setelah rumah kita sendiri, dan di dalamnya ada spirit menganakkan diri atau sonship, spirit of sonship, dan spirit membapai atau fathering spirit. Dan kita percaya bahwa kita bersyukur punya gereja yang seperti ini, di mana di dalamnya spirit yang dibangun adalah spirit anak dan spirit bapak. Nah, kemudian saya percaya bahwa hari ini bapak rohani kita telah mendapatkan visi dari Tuhan. Ya, pertama-tama visi itu dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita tahu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan memberikan visinya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid kepada gereja mula-mula yang melakukannya. Dan saya percaya visi amanat agung Tuhan Yesus itu masih ada sampai hari ini. Diturunkan melalui bapak-bapak rohani kita, ya. Gereja kita adalah punya visi amanat agung, yaitu gereja sel apostolik dan profetik, dengan misi 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid tadi. Nah, sebagai anak rohani, apa yang kita perlu lakukan ketika kita ada di gereja ini? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita menjadi sebuah anak, menjadi seorang anak di dalam gereja ini? Mari sama-sama kita akan bahas, ya, lewat firman Tuhan hari ini, ya. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, ya. Kita akan buka di 1 Petrus 2 ayat yang kelima, ini pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan baca, saya akan berikan latar belakangnya dulu. 1 Petrus ini adalah surat daripada Rasul Petrus yang adalah murid Yesus yang dahulu. Salah satu murid Yesus yang paling menonjol di dalam Injil, yaitu Petrus sendiri. Dan Petrus menulis surat ini kepada anak-anak rohaninya. Anda tahu bahwa Petrus ini adalah orang yang berdiri berkhotbah di 3.000 orang. Dan orang-orang itu diselamatkan ketika pencurahan Roh Kudus. Dia adalah murid yang dipakai Tuhan pertama-tama untuk memberitakan Injil setelah Yesus naik ke sorga. Dan setelah dia mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan hari itu dia berkhotbah dengan berani. Dia berkhotbah dan membuat orang itu menangkap pesan Tuhan. Dan mereka terharu. Dan 3.000 orang hari itu menyerahkan diri untuk bertobat, dibaptis. Dan orang-orang yang mendengar perkataan Petrus itu menjadi anak-anaknya dari Petrus, anak-anak rohaninya. Mereka bergabung di dalam gereja mula-mula waktu itu, ya, dari komunitas yang awal-awal gereja mula-mula,
kemudian Petrus memuridkan, mengembalkan mereka. Tetapi setelah itu karena terjadi penganiayaan, mereka itu terpencar. Mereka terpencar. Jadi surat ini untuk mereka, murid-murid daripada Rasul Petrus yang tersebar karena penganiayaan. Mereka tersebar di mana? Ada yang di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang ini dikatakan di dalam surat ini sebagai orang-orang pendatang. Tentu mereka sebagai orang-orang pendatang di tempat itu, tapi mereka tetap adalah anak-anak rohani daripada Petrus. Nah, kita akan baca ya, di 1 Petrus 2 ayat yang kelima, kepada anak-anak rohaninya Petrus berkata seperti ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, kita akan lihat Petrus menyatakan ini kepada murid anak-anak rohaninya. Nah, bagi kita sebagai anak-anak rohani dari gereja ini apa ya pesannya? Nah, yang pertama adalah dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Di sini Petrus sedang memberikan gambaran kepada anak-anak rohaninya bahwa kita ini harus menjadi seperti batu yang hidup. Kenapa? Karena kita mencontohi Yesus. Yesus itu adalah seorang Mesias yang diutus untuk turun ke dunia, dan dia dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yesaya, bahwa dia ini adalah batu, ya. Dikatakan di Yesaya 8:14 mengatakan begini, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 juga mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini nubuatan tentang Yesus. Dan ketika Yesus datang ke dunia, Petrus menjadi muridnya. Dan Anda masih ingat waktu Petrus menjadi muridnya, ketika dia dimuridkan oleh Yesus, Yesus pernah berkata di Matius, ya, di Matius pasalnya yang ke-16 ayat 16, setelah Petrus menjawab pertanyaan kepada Yesus, ya, Yesus bertanya, siapakah aku? Petrus menjawab bahwa engkaulah Mesias, yang anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus itu berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pesan ini betul-betul kuat di hati Petrus tentang batu hidup, di mana Yesus itu adalah batu penjuru, dia adalah batu hidup, dan dia kepengen anak-anak rohaninya juga menjadi batu hidup. Maksudnya apa di sini? Maksudnya begini, saudara. Batu penjuru itu adalah batu pondasi. Yesus itu adalah pondasi. Dalam sebuah bangunan, Yesus itu adalah pondasinya. Kemudian di atas batu pondasi itu adalah rasul-rasul, yaitu Petrus yang dikatakan sini. Kemudian di atas lagi susunannya, batu hidup itu adalah anak-anak rohaninya. Ini pesan juga kepada kita semua yang ada di gereja lokal, Army of God. Anda adalah anak-anak rohani di dalam gereja ini. Anda adalah batu hidup juga. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dalam aplikasinya apa sih? Aplikasinya ini, saudara. Batu hidup ini adalah dari anak yang mati rohani menjadi anak yang hidup rohani. Ya, batu hidup ini bicara tentang kita dulunya mati rohani, tetapi sekarang kita menjadi hidup rohaninya. Ya, lewat apa? Lewat proses pemuritan. Nah, pertama sebelum kita bertobat, kita masing-masing punya kehidupan lama ya. Kita punya kehidupan lama, saya punya kehidupan lama sebelum saya bertobat, gitu ya. Tetapi dari kehidupan lama itu kita meninggalkan. Kita meninggalkan kehidupan yang lama kita dan kita mulai hidup yang baru. Kita lahir baru. Kita bertobat. Kita meninggalkan manusia lama kita. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita menjadi anak rohani yang mati tadi, kemudian kita bangkit menjadi hidup kembali. Kita menjadi batu yang hidup. Kita meninggalkan dulu manusia yang lama kita. Kalau dulu kita adalah orang yang jahat, sekarang kita menjadi orang yang benar.
Kalau dulu kita orang yang terikat dengan dosa, sekarang kita melepaskan dosa itu. Kita menjadi merdeka di dalam Tuhan. Ya, itu pertama. Kemudian kita mulai mengikut Yesus lewat pemuritan. Kita mulai menjadi anak-anak yang dibangkitkan kembali rohnya, mengikut Yesus. Kita dulu belum punya hubungan dengan Tuhan. Kita hanya tahu Tuhan lewat sejarah, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pengetahuan saja. Tetapi hari ini kita mengalami pemuritan untuk mengikut Yesus yang real. Kita ikut sungguh-sungguh Tuhan. Ya, kita mulai bertobat, lahir baru, melangkah dalam ketaatan, kita dibaptis, kita mulai membereskan masa lalu kita, kemudian kita mulai punya hubungan dengan Tuhan. Dulunya tidak pernah berdoa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hanya status Kristen, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Tetapi hari ini, ketika kita menjadi hidup kembali, menjadi anak rohani yang hidup, kita menjadi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Kita rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan batu hidup. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus juga. Hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus bukan hanya kita dengan tanda berbahasa roh, tapi betul-betul hidup kita ini, di dalamnya kita ini meluap-luap dengan keberanian untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak muda yang tidak takut untuk dikatakan suci, holy. Meskipun orang-orang hari ini dunia untuk mengajak kita untuk ikut dengan dunia, tapi kita tidak mau ikut. Kita tetap memegang prinsip karena Roh Kudus di dalam kita yang terus menjaga hati kita, sehingga kita terus berapi-api dengan Tuhan. Kita mengalami hidup yang baru. Kemudian apa lagi? Kita dulunya hidup sendiri. Waktu kita masih di luar Tuhan, hidup sendiri-sendiri. Tetapi sekarang kita mulai hidup terkonek atau terhubung dengan orang-orang percaya yang lain. Ya, kita bertumbuh di dalam satu komunitas tadi. Kita dulunya orang yang tidak suka bergaul, akhirnya harus bergaul dengan orang-orang yang ada dalam satu komunitas. Kita menjadi orang-orang percaya dengan orang-orang percaya yang lain. Kita ada dalam pemuritan, dalam connect group, ya. Lewat pemimpin rohani kita yang memuridkan kita, kemudian lewat bersama-sama dengan orang percaya yang lain, kita bertumbuh bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Ya, itu adalah pertumbuhan kita dari mati rohani, kita menjadi hidup rohani. Kemudian apa lagi? Kita dulunya memikirkan keselamatan sendiri, ya. Sekarang hati kita mulai tergerak untuk belas kasihan, untuk keselamatan orang lain, ya. Sehingga kita juga mengikut Tuhan, memuridkan orang-orang lain, kita menjangkau, melakukan amanat agung dan menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi dengan apa? Dengan kita mulai bersaksi kepada orang, menceritakan kehidupan yang lama kita sebelum mengikut Tuhan. Kemudian ketika kita mengalami pertobatan, kita ceritakan bagaimana kita bertobat. Kemudian kita bisa menceritakan juga sekarang ketika kita sudah bertobat, kita bertumbuh seperti apa, hidup kita sudah beda dengan hidup yang dulu. Nah, kita menjadi anak rohani, ya batu hidup itu kita menjadi anak rohani yang dulunya mati rohani, sekarang kita menjadi hidup di dalam rohani kita. Amin. Lewat proses ini, kita menjadi anak-anak di dalam gereja ini. Ya, yang kedua adalah dikatakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, maksudnya apa? Nah, di dalam firman Tuhan ini, Paulus itu berbicara tentang perihal tentang bangunan, ya. Bangunan yang dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus, gitu ya. Kepada orang-orang yang ada di perantauan pendatang-pendatang yang mereka adalah anak-anak rohaninya Petrus. Nah, di sini Petrus bicara tentang kehidupan mereka akan dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di mana mereka itu di sana itu dari orang-orang Yahudi, karena kebanyakan Petrus punya murid-murid itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi, ya, panggilannya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan dia berkata bahwa mereka akan dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi beribadah di sinagoga, tetapi mereka membentuk sebuah kelompok-kelompok, komunitas-komunitas untuk mereka memberitakan Injil, membawa amanat agung di tempat-tempat di mana mereka tersebar. Di situ mereka sedang membangun sebuah pembangunan rumah rohani. Dan Petrus itu rindu agar supaya anak-anak rohaninya juga terus bertumbuh di kota-kota di mana mereka berada. Baik yang ada di Asia Kecil, di Pontus, Kapadokia, dimanapun mereka berada,
Petrus memberikan pesan untuk mereka terus membangun kehidupan mereka dengan Tuhan dan juga mereka tetap melakukan amanat agung. Nah, bagi pesan kita untuk kita sendiri di dalam gereja ini apa? Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah kita yang sudah menjadi anak rohani, kita menjadi anak rohani yang ikut membangun visi misi bersama dengan Bapak rohani. Ya. Lewat apa? Kita punya visi gereja lokal yang kuat dan membangun murid-murid. Jadi kita adalah anak-anak rohani yang ikut membangun visi misi bersama dengan Bapak rohani kita. Kita membangun gereja lokal yang kuat dan membangun murid-murid. Nah, di dalam gereja kita ada dua hal kita untuk membangun visi dan misi. Yang pertama adalah membangun gereja lokal dan yang kedua adalah membangun murid Kristus. Nah, kita bisa terpanggil di dalam area ini. Panggilan Tuhan kita hari ini kan apa? Memuridkan kan? Memuridkan. Kita memuridkan, kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Hari ini kita bisa bertumbuh karena kita dimuridkan. Kita tidak mungkin bertumbuh kalau kita hanya menjadi follower atau orang-orang yang hanya menjadi penonton, datang ke gereja, hanya ikut mendengar atau ikut ibadah online dan tidak pernah mau dimuridkan. Kita bisa bertumbuh, bisa mengalami perubahan hidup, itu karena kita dimuridkan. Katakan amin. Kita dimuridkan sehingga kita mengalami perubahan hidup. Nah, tetapi tidak hanya membangun visi misi di pemuridan, tapi ada visi misi juga membangun gereja lokal yang kuat. Di mana di sini kita menjadi anak rohani juga yang ikut mendoakan paling tidak untuk awal-awal karena kita masih mungkin kuliah, masih sekolah hari ini, tapi mungkin ada yang sudah bekerja, kita mendoakan sama-sama supaya Tuhan gereja lokalnya bisa dibangun, Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk membangun gereja lokal secara fisik. Atau kalau itu Anda terpanggil untuk menangkap visi ini, untuk membangun gereja lokal, saya percaya Tuhan akan pakai Anda. Tuhan akan promosikan Anda. Tuhan akan buka jalan bagaimana supaya Anda memiliki karir, memiliki usaha yang akan diberkati Tuhan dan Anda akan memberkati untuk membangun gereja lokal. Jadi di dalam pembangunan rumah rohani ini, kita membangun murid dan kita membangun gereja lokal. Jadi hari ini, ya Army of God, adopsi visi. Nah, kalau hari ini di dalam visi gereja lokal, ya pembangunan rumah rohani atau pembangunan gereja lokal, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita itu ada proses pemuridan di dalamnya. Anda mengikuti, mungkin hari ini Anda belum menjadi murid atau Anda belum menjadi pemimpin. Paling tidak Anda sudah menjadi orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Anda sudah bertobat, Anda sudah dibaptis, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda sudah aktif di dalam CG, dan Anda sudah hadir di dalam ibadah raya kita. Itu adalah step awal untuk Anda bertumbuh di dalam gereja ini, ya tentunya. Kemudian setelah itu Anda mulai juga terpanggil untuk melayani. Anda mulai dibekali di dalam gereja ini. Anda mulai dibangun sebelum Anda membangun orang lain. Anda lebih dulu dibangun. Anda mulai dibekali, diperlengkapi untuk pelayanan lewat MSJ, ya. Kemudian setelah itu juga mungkin beberapa Anda juga bukan hanya pelayanan, tapi Tuhan memanggil Anda dan Tuhan membuat Anda bertumbuh. Anda bisa berbuah-buah jiwa-jiwa dan Anda bisa menjadi seorang calon pemimpin misalnya. Di situ Anda diperlengkapi lewat training CGT, bahkan ada training leader conference yang baru dilakukan. Nah, itu semua kita terlibat di dalam suatu pembangunan rumah rohani, dan aplikasinya adalah suatu misi visi yang ada dalam gereja ini. Kita terlibat di dalamnya. Dan hari ini saya mau ajak semua, ayo kita mulai terlibat, kita mulai bertumbuh, mulai dari orang yang baru pertama kali, mulai bertumbuh menjadi orang yang digembalakan. Orang yang digembalakan mulai bertumbuh menjadi orang yang mau dimuridkan. Nah, orang yang dimuridkan mulai bertumbuh menjadi orang yang mau melayani. Nah, orang yang mau melayani mulai bertumbuh menjadi orang yang menjadi pemimpin bagi orang lain, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk juga melayani. Ya, bukan hanya orang yang terus dilayani, tapi orang juga yang mau melayani. Nah, kita menjadi orang yang terlibat dalam satu pembangunan rumah rohani, Army of God. Ayo sama-sama hari ini kita menjadi anak rohani yang mendukung visi misi dari Bapak rohani kita. Nah, yang ketiga adalah dikatakan firman Tuhan itu mengatakan bahwa bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu imamat kudus ini maksudnya apa?
Ya. Kita sedang mengembalakan dan memberikan orang-orang yang ada di gereja ini bukan hanya untuk menjadi murid saja, tetapi mereka bertumbuh menjadi imam. Karena semua orang percaya yang ada di gereja ini, Anda bukan penonton, Anda akan betul-betul digarap, Anda betul-betul digembalakan, dimuridkan dengan sungguh-sungguh sampai Anda mengalami perubahan hidup. Dan setiap orang percaya merupakan imamat yang kudus, ya. Dan di sini saya percaya bahwa kita semua merupakan orang-orang pilihan yang dikuduskan bagi Allah, yang akan berguna nanti buat orang lain. Jadi hari ini jangan berpikir bahwa Anda hanya dimuridkan begitu saja, tidak. Tapi kami rindu sebagai gereja Mawar Sharon, ya, gereja Mawar Sharon atau pemimpin rohani, kami rindu untuk Anda ini bisa juga hidup Anda ini berguna buat orang lain. Kalau orang lain hari ini berguna buat Anda, membimbing Anda, mengembalakan Anda, bermimpilah dan punyalah visi bahwa ke depan Anda juga bisa berguna bagi orang lain. Katakan amin. Entah itu Anda melayani mereka lewat skill talenta Anda, atau Anda menjadi pemimpin buat mereka untuk menggembalakan, memuridkan mereka. Dan hidup Anda berguna bagi orang lain dan bagi kegerakan Tuhan di gereja ini. Amin. Nah, ayo sama-sama kita menjadi suatu orang-orang percaya yang kudus, imamat yang kudus, di mana di tempat ini juga Anda akan dimuridkan, potensi Anda akan dimunculkan, ya, potensi-potensi yang punya talenta di suara mungkin bisa di praise and worship, yang punya talenta di musik di praise and worship. Bagi Anda juga yang punya talenta di fotografi, Anda masuk di multimedia. Anda yang punya talenta editing, shooting, Anda masuk di multimedia. Anda yang punya talenta banyak, Anda yang punya talenta drama atau apa, Anda masuk di kreatif. Anda yang mungkin ramah senyumnya mungkin, ya, Anda bisa masuk di usher. Anda mungkin suka anak-anak, Anda bisa masuk di pelayan anak. Semuanya di gereja ini mengakomodasi potensi dari setiap jemaat sehingga mereka bisa melayani bersama-sama, membangun sebuah visi dan misi yang ada di gereja ini. Membangun gereja lokal yang kuat, di mana di dalamnya ada pemimpin-pemimpin, ada orang-orang yang melayani, ya, dan ada orang-orang yang mendanai. Saya percaya hari ini, kalau Anda tangkap ini betul-betul pesan ini, saya percaya setiap Anda, Army of God, adalah benih-benih yang akan Tuhan pakai untuk mewarisi visi misi dari Bapak Rohani Anda, dan Anda akan dipakai lebih besar kapasitasnya daripada pemimpin Anda hari ini. Meskipun kita sebagai pemimpin rohani, kita akan terus memimpin Anda, kita akan berjalan bersama-sama. Dari kapasitas yang seperti ini, akan masuk ke kapasitas yang lebih besar lagi. Saya percaya, kalau Anda tangkap visi ini, Anda akan menjadi bagian visi, dan untuk menjadi bagian untuk memperbesar visi misi yang ada di gereja ini. Nah, aplikasinya apa buat kita, Army of God? Yang ketiga, ya, tentang imamat yang kudus. Ini bicara tentang anak rohani yang bertumbuh menjadi dewasa. Kalau dulu Anda sudah menjadi murid, dimuridkan, dan Anda masih diajari gitu ya, Anda masih diperintah-perintah gitu. Tetapi itu kan anak kecil ya, anak kecil. Saya punya anak, di mana anak saya harus saya urus, dia harus dengarkan apa yang saya bilang gitu, harus dibuat jadwal, tidak ada inisiatif gitu ya, belum ada inisiatif karena masih anak-anak. Jadi harus dikasih jadwal, harus dikasih disiplin. Karena dia tidak bisa disiplin sendiri. Dia belum mandiri. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi anak yang berpikir sendiri, yang akan mengurus kehidupannya sendiri. Begitu juga dalam gereja. Di dalam gereja, kalau menjadi imamat yang kudus, imam itu kan adalah seorang pemimpin ya, pemimpin umat. Pemimpin umat yang yang memimpin umat untuk datang beribadat kepada Tuhan, dan pemimpin umat yang mengajari firman Tuhan. Nah, seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang sudah dewasa. Nah, kalau hari ini, kalau Anda mau menjadi imamat yang kudus, maka Anda adalah anak rohani yang bertumbuh menjadi dewasa. Katakan menjadi dewasa. Karena ketika Anda menjadi dewasa, maka kualitas-kualitas kehidupan Anda pun itu akan menjadi dewasa. Bagaimana seorang itu dikatakan dewasa? Itu bukan karena umurnya yang bertambah, tetapi karena kualitas hidupnya itu yang
yang jadi semakin hari semakin baik. Jadi ini bicara soal bukan umur kedewasaan ini. Atau berapa lama Anda ada di gereja ini. Bukan. Ini bukan bicara soal senioritas, sudah berapa lama Anda ada di gereja ini. Tapi ini bicara soal kualitas Anda. Kualitas iman Anda. Kualitas murid. Karena kita semua adalah murid. Anda adalah murid yang berkualitas atau tidak. Yang punya kualifikasi menjadi seorang imam atau tidak. Atau menjadi seorang pemimpin. Hari ini Army of God. Ayo tangkap sama-sama. Kita bukan hanya menjadi anak-anak terus kan? Anak-anak yang akhirnya diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Atau yang dikatakan yang diombang-ambingkan, terbawa arus dunia bawa ke sini, kita ikut. Ke sana, kita ikut. Kita terombang-ambingkan sehingga kita tidak punya prinsip. Satu ketika kita bisa menjadi on fire karena kita terbawa dengan arus atmosfer yang lagi KKR. Kita bisa on fire. Atau yang lagi punya kegerakan, lagi ada kegerakan, kita on fire. Kegerakan CG Fun misalnya, kita on fire. Tapi setelah tidak ada kegerakan misalnya, kembali lagi ke dalam tanda kutip rutinitas pemuritan, kita mulai lagi terombang-ambing lagi, mulai lagi di mana ada dunia menawarkan sesuatu, kita mulai ikut arus lagi. Nah, kalau kita seperti ini, kita tidak akan menjadi dewasa. Ya, kita ini on fire, kita ini bertumbuh, kita ini berubah. Bukan karena disetir oleh keadaan dan situasi yang ada. Bukan karena disetir oleh kondisi dan situasi yang ada. Kalau Anda seperti itu, Anda hanya menjadi anak-anak. Tetapi kalau Anda punya prinsip, Anda teguh, Anda dewasa, Anda punya kualitas, Anda tidak akan terombang-ambing dengan dunia ini, dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Karena Anda punya prinsip yang sudah ditanam karena pemuritan itu, Anda sudah ditanam prinsip dan Anda pegang prinsip itu, dan Anda terus memegang kualitas iman Anda, kualitas rohani Anda yang bertumbuh, maka Anda menjadi dewasa. Nah, ini yang dibutuhkan. Kalau Anda mau menjadi imam yang kudus, Anda menjadi anak rohani yang bertumbuh dewasa. Kualitas rohani Anda menjadi dewasa. Katakan amin. Kalau dulunya aplikasinya apa? Kalau dulunya kan waktu masih anak rohani, ya Anda itu adalah jemaat yang maunya dilayani, maunya diperhatikan. Ya, maunya diperhatikan sama pemimpin. Kalau tidak diperhatikan ngambek gitu ya. Kalau tidak diperhatikan, hilang perhatian sedikit, Anda mulai hilang komitmen. Begitu. Anda mulai hatinya jadi tawar. Jadi asumsi negatif. Ya. Tetapi tinggalkan itu semua. Anda bukan lagi orang yang jadi anak-anak terus yang mau dilayani. Tetapi kalau Anda mau dewasa, Anda sudah maju ke kedewasaan, Anda tidak lagi orang yang mau dilayani, tapi Anda menjadi orang yang melayani. Pikiran Anda bukan lagi saya mau diperhatikan atau saya mau diperhatikan, tetapi hari ini bagaimana saya memperhatikan orang, bagaimana saya mau memenangkan jiwa, bagaimana saya mau dipakai Tuhan untuk menjadikan murid. Pikiran kita sudah dewasa, kita sudah bukan berpikir lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kita mulai berpikir kepada orang lain. Kita tidak lagi berpikir kepada diri kita saja, tetapi kita berpikir kepada orang lain. Dulunya dilayani, sekarang melayani. Itulah namanya dewasa. Kemudian apa lagi? Dewasa itu juga bicara tentang dulunya diberi. Wah, dulunya maunya diberi. Diberi apa? Wah, saya mau pemimpin saya datang memuridkan saya. Atau saya punya pergumulan, keuangan saya. Pemimpin harus memberi bantuan kepada saya. Ya, mungkin hari itu Anda adalah orang-orang, anak-anak yang masih membutuhkan pemberian dari pemimpin Anda atau dari komunitas CG Anda. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang sudah bukan lagi memikirkan untuk diberi, tetapi bagaimana memberi. Bagaimana memberi kepada orang lain, kepada yang masih lemah di CG, di komunitas CG itu, ada orang-orang yang masih belum bertumbuh seperti Anda yang sudah hari ini bertumbuh, dan bagaimana Anda memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Dan saya percaya kalau Anda sudah menjadi dewasa, Anda siap menjadi imam-imam. Ya, imam-imam yang kudus ini, kualitas Anda akan berubah dari orang yang dulunya diberi tapi sekarang menjadi orang yang memberi. Memberi ini bukan hanya bicara soal uang, tapi memberi ini bicara soal waktu kita, tenaga kita, skill kita, talenta kita berikan untuk pelayanan. Kemudian apa lagi? Kita juga bisa memberi tenaga kita untuk kita memuridkan orang lain. Kita one on one, memberi waktu kita untuk saat teduh.
dengan orang-orang yang kita gembalakan, memberi waktu kita untuk CG, untuk terlibat di dalam CG, untuk kita pimpin agenda CG, mulai dari games, pujian penyembahan, ya, sharing, mendoakan orang. Kita memberi apa juga, memberi doa-doa kepada orang yang membutuhkan doa kita, ya, mereka yang lagi sakit, mereka yang lagi mungkin punya pergumulan, mereka mungkin yang lagi terikat dengan dosa, bahkan mungkin terikat dengan kuasa kegelapan. Kita memberi waktu kita, memberi doa-doa kita untuk mereka, sehingga kita menjadi imam. Imam itu secara pribadi kita punya kehidupan ibadah kita dengan Tuhan. Kita punya kehidupan penyembahan, doa, firman Tuhan. Tapi juga imam itu bukan bicara soal kehidupan kita dengan Tuhan, tapi kehidupan kita dengan sesama kita, di mana kita melayani mereka. Kita memberi hidup kita buat mereka. Dan kalau Anda mau menjadi anak-anak di dalam gereja ini, maka Anda akan melakukan ini. Bukan untuk program, sekali lagi, tapi untuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang memberikan visi ini kepada Rasul Petrus, kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya memberikan visi ini kepada jemaat mula-mula. Dari jemaat mula-mula sampai hari ini, visi ini belum selesai. Visi ini akan selesai sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hari ini Army of God, kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dunia sudah berubah, generasi-generasi sudah berubah. Yang bisa memenangkan dan bisa membangun visi misi untuk generasi anak-anak muda dan anak-anak sekarang, itu adalah Anda. Saya hari ini bisa memenangkan generasi di usia saya dan di atas usia saya. Tetapi yang tahu cara berpikir, yang tahu cara hidup anak-anak muda, kaum digital sekarang, adalah Anda yang betul-betul generasi digital. Anda yang tahu cara berpikir mereka, Anda yang tahu seluk-beluk kehidupan anak-anak digital, anak-anak muda digital. Minta hikmat Tuhan supaya Tuhan bisa pakai untuk Anda bisa menjadi bagian di dalam visi misi untuk anak-anak atau generasi Anda hari ini. Amin. Anda terima sesuatu? Saya percaya kalau Anda menangkap pesan ini, di mana pesan ini sebenarnya Petrus untuk anak-anak rohaninya. Tapi untuk kita sekarang apa? Yang ada di rumah visi ini, yang ada di Gereja Mawar Saron, untuk kita adalah kita menjadi batu hidup yang pertama tadi. Ya. Kemudian ya batu hidup itu adalah kita menjadi anak yang dulunya mati rohaninya, menjadi anak yang hidup rohaninya lewat proses-proses yang dikatakan tadi, proses dari pemuritan. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi seorang yang terlibat dalam pembangunan rumah rohani, di mana kita menjadi anak rohani yang ikut membangun visi misi daripada bapak rohaninya. Kita membangun ada dua, kita membangun murid dan kita membangun gereja lokal. Dan yang ketiga, kita menjadi anak rohani bagi suatu imamat kudus. Kita menjadi anak rohani yang bertumbuh menjadi dewasa. Kualitas rohani kita pasti bertumbuh. Kita tidak hanya menjadi anak-anak terus, tapi kita bertumbuh. Kualitas iman kita, kualitas pertumbuhan rohani, kualitas hidup kita akan bertumbuh sehingga kita bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di bawah kita dan bagi generasi kita di masa kini. Amin. Firman Tuhan selesai dan saya percaya bahwa hari ini Anda sedang menangkap sesuatu. Saya berdoa Tuhan berbicara kepada Anda ketika Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan mendoakan Anda hari ini. Mari sama-sama taruh tangan Anda di dada dan kita akan berdoa. Ora lama shika pakaralaba takabaralaba shika baralabalaba. Ora bakaralaba shika baralabalabalabalabalabalaba. Ora mata kabaralabalabalabalabalabalaba. Tuhan Yesus sama berdoa bagi setiap anak-anak muda yang ada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi anak-anak visi yang ada di gereja ini, gereja yang punya visi dan misi yang sudah Engkau taruh kepada lewat pemimpin kami. Dan hari ini datang Tuhan, mereka dengarkan, hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka dapat mengadopsi visi ini mendarat di hati mereka, dan roh mereka menyala-nyala, menangkap visi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini mereka, apa yang mereka butuh Tuhan, mereka belum menjadi anak mungkin, hamba berdoa hari ini Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mungkin jauh daripada Tuhan, tapi hari ini mereka pulang ke rumah Bapa, dan Tuhan menyambut mereka, dan mereka datang, mereka dimandikan oleh Engkau, diberikan pakaian yang lebih bagus, mereka masuk dalam pertobatan, masuk dalam hidup yang baru.
baru di dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka sudah menjadi anak-anak di dalam rumah-Mu Tuhan, mereka adalah anak-anak yang mau dimuridkan, mereka adalah anak-anak yang mau untuk digembalakan, mau dibentuk Tuhan, sehingga mereka mau menyediakan waktu mereka, menyediakan hati mereka, menyediakan tenaga mereka, menyediakan talenta mereka untuk dipakai Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga Tuhan, biarlah mereka tidak hanya menjadi anak-anak, tapi mereka Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi dewasa, anak-anak rohani yang akan dipakai oleh Tuhan. Menjadi dewasa, kualitas rohani mereka akan dibawa menjadi lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka akan mengalami Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan terima doa berkat, dan biarlah kami akan mengangkat tangan kami terima doa berkat. Tuhan Yesus, Kau akan memberkati setiap mereka yang ada di rumah hari ini, anak-anak Army of God, anak-anak muda, tentara Tuhan. Kau berkati hidup mereka, berkati masa muda mereka, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Panggilan Tuhan buat mereka secara spesifik untuk menjadi seorang yang menjadi seorang apa Tuhan, Kau taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini potensi mereka, talenta mereka, Engkau pakai Tuhan untuk masa depan mereka. Sehingga mereka akan menjadi anak muda yang akan memiliki masa depan yang besar di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai mereka juga hari ini di dalam gereja ini untuk menjadi anak-anak yang akan diurapi untuk murid-murid, untuk memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidup mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami. Kami masih muda, tetapi kami percaya Tuhan bahwa di masa muda kami akan belajar untuk memberi. Kami akan belajar untuk memberi di rumah ini juga Tuhan, untuk mendukung visi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk membangun visi misi gereja Mawar Sharon yang ada di gereja lokal maupun yang ada di perintisan. Kami berdoa Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati anak-anak muda hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.